Oke, halo semua. Maaf sebelumnya host diganti menjadi saya, Lia, karena Syifa tidak bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para seluruh hadirin. Bagi yang sudah hadir, silakan aktifkan kameranya dan mute mikrofonnya agar acara webinar hari ini suasananya lebih kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dengan webinar hari ini yang berjudul The Happiness Project. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Julian Pangestu Aji SPD, selaku Wali Kelas 11 IPA 4. Bapak Muhammad Ilham Lahia SPD, selaku pendamping kami di acara visi webinar pada hari ini. Serta kepada Miss Afra Fitriani, selaku tamu undangan. Yang saya hormati presenter, moderator, dan seluruh hadirin pada webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Lia Andriani sebagai host, serta yang bertindak sebagai moderator adalah Albazi Kailang, dan presenter yang akan menyampaikan materi adalah Nadira Alia. Kepada Saudara Albazi Kailang, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Lia Andriani selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan webinar The Happiness Project pada webinar hari ini. Saya Albazi Kailang selaku moderator dalam webinar kelompok 4 akan memandu acara webinar pada hari ini yang berjudul The Happiness Project. Sebelum memulai webinar, saya akan membacakan biodata dari presenter kelompok kami. Dengan nama Nadira Alia Rahman, tempat tanggal lahir 2 Mei 2005, alamat Komplek Tua Sukamaju Baru, Tapos. Bersekolah di SMA Plus PGRI Cibinong dengan hobi membaca buku dan menonton film. Sebelum Saudari Nadira Alia menyampaikan materi, dimohon hadirin untuk memute mikrofon dan mengaktifkan kameranya. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi yang diberikan di kolom chat. Kepada Saudari Nadira Alia, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Alia Rahman, sebagai presenter dalam webinar kali ini akan menyampaikan materi tentang The Happiness Project. Apa itu Happiness Project? Happiness Project adalah proyek kebahagiaan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Martin Seligman mendefinisikan kebahagiaan sebagai keadaan psikologis yang positif di mana seseorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran, dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Lalu, The Happiness Project di masa pandemi itu seperti apa sih? Yang pertama, kenali perasaan dan sumber emosi. Yang kedua, dampingi emosi dengan kognisi, nalar, atau akal sehat. Yang ketiga, kenali batas emosi kita. Yang keempat, lakukan aktivitas yang happy sekaligus produktif. Yang kelima, take care of yourself. Yang keenam, kuatkan keyakinan kita. Nah, kita akan bahas satu-satu nih. Yang pertama, kenali perasaan dan sumber emosi. Misalnya, apa yang sedang kita rasakan? Capek, marah, sedih, bosan, apa yang memicu emosi tersebut? Dengan mengenali apa dan bagaimana munculnya emosi, akan lebih mudah menemukan solusi yang dapat meredakan emosi. Yang kedua, ada dampingi emosi dengan kognisi, nalar, atau akal sehat. Memberi reaksi adalah dasar bekerjanya emosi. Mengolah data dan fakta adalah dasar bekerjanya kognisi.
Emosi perlu diimbangi dengan kognisi dan informasi, agar reaksi bisa bekerja sejalan dengan data dan fakta. Dapatkan informasi dengan benar, akurat, dan dari sumber terpercaya. Bila diperlukan, berbagi dan bertanyalah pada orang yang berkompeten dalam bidangnya. Yang ketiga, kenali batas emosi kita. Takut yang cukup adalah waspada, namun jika berlebihan menjadi paranoid. Cemas yang cukup adalah antisipasi, namun jika berlebihan menjadi kepanikan. Berbagai tanda fisik juga menentukan tanda emosi yang berlebihan. Yang keempat, lakukan aktivitas yang happy sekaligus produktif. Happiness seems to happen while you are busy. Gunakan waktu untuk menyelesaikan banyak agenda yang mungkin belum sempat terselesaikan. Perluas wawasan atau tingkatkan penghasilan tambahan dengan mengaktifkan kreativitas. Berbagi dengan orang lain juga bisa mengaktifkan rasa happy. Yang kelima, take care of yourself. Tidak ada yang tiba-tiba. Semua butuh proses. Jika mie instan saja butuh proses 5-10 menit untuk mengolahnya, apalagi untuk menghadapi pandemi yang tidak mudah ini. Berikan apresiasi untuk diri sendiri. Tidak mudah, tapi sedikit banyak telah belajar untuk mengelola emosi. Banyak rintangan, namun sedang berproses untuk menghadapi tantangan. Jangan lupa berikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri, seperti ngemil, jogging, reading, chatting, baking, singing, drakoring, atau me time, apapun adalah booster penting untuk upgrade toleransi emosi. Yang keenam adalah kuatkan keyakinan kita. Keyakinan adalah poin penting dalam menghadapi pandemi ini. Yakinlah bahwa kitalah pengendali dari emosi kita sendiri. Yakin bahwa sesungguhnya akan membuka jalan keluar. Yakin bahwa Tuhan menyempurnakan kebaikan dan segala usaha kita. Pikirkan yang memang perlu diselesaikan. Rasakan apa yang indah untuk dirasakan. Lakukan apa yang bisa kita upayakan. Lepaskan yang perlu dilepaskan. Ikhlaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Selanjutnya, di sini ada rekomendasi buku self-improvement untuk di masa pandemi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang The Happiness Project. Kenapa sih kita harus melakukan The Happiness Project? Nah, supaya kita bisa terhindar dari penyakit mental. Penyakit mental ada dua, penyakit mental psikotik dan non-psikotik. Penyakit mental psikotik atau psikosis adalah suatu kondisi mental yang membuat penderitanya sulit membedakan realita. Seseorang yang mengalami kondisi ini juga bisa mengalami halusinasi, yaitu melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Selain itu, penderita psikotik juga kerap meyakini suatu hal yang sebetulnya tidak benar atau delusi. Beberapa penyakit mental yang termasuk psikotik adalah gangguan bipolar, depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan waham, skizofrenia. Lalu ada penyakit mental non-psikotik. Penyakit mental non-psikotik tidak membuat penderitanya mengalami gangguan realita. Namun, biasanya penderita penyakit mental non-psikotik mengalami gangguan perasaan atau memiliki pola pikir yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Penyakit ini biasanya berhubungan erat dengan stres dan trauma. Contoh penyakit mental non-psikotik adalah 1. Depresi, 2. Gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial, yang ketiga gangguan kecemasan umum, yang keempat fobia, yang kelima serangan panik, dan yang keenam obsesif compulsive disorder. Lalu kita akan bahas tentang pentingnya self-awareness untuk memerangi COVID-19. Self-awareness atau kesadaran diri sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang, terlebih di tengah kebijakan new normal yang mengharuskan masyarakat menerapkan adaptasi kebiasaan baru karena pandemi COVID-19. Self-awareness menurut Salsa merupakan kesadaran atau kesiapan diri terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan peristiwa kognitif yang meliputi perasaan, emosi, fisik, dan pikiran. Sikap ini perlu dibangun oleh setiap orang agar lebih peka terhadap kondisi sekitar. Gimana sih cara mendapatkan self-awareness? Yang pertama,
meluangkan waktu untuk diri sendiri setiap harinya. Yang kedua, journaling. Yang ketiga, berlatih mindfulness. Yang keempat, berjalan di alam bebas. Nah, apa yang kita dapatkan dari kemampuan self-awareness? Yang satu, pertama ada self-acceptance, kemampuan untuk memahami bahwa diri ini merupakan manusia yang memiliki kelemahan dan kekuatan, serta menerima hal tersebut tanpa menghakimi atau syarat apapun. Yang kedua, self-compassion, merupakan tindakan ketika kita memandang dengan pengertian, bebas penghakiman, dan penuh simpati terhadap suatu hal. Di sini ada quotes tentang self-awareness dan self-healing. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadira atas pemaparan materi webinar kali ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Dibuka pertanyaan untuk webinar kelompok kami. Bisa memencet tombol raise hand atau mengechat di kolom komentar. Ya, untuk Bapak Ilham, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator Albazi. Mohon izin kepada presenter Nadira, ada pertanyaan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang self-awareness. Nah itu, pentingnya menanamkan kesadaran ya kalau nggak salah. Apa sih contohnya untuk menanamkan self-awareness ini kepada kehidupan kita, terutama di masa pandemi seperti ini? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Pak Ilham. Nadira, silakan jawab. Mau dijawab langsung atau mau ditampung terlebih dahulu? Ya, dijawab langsung bisa. Contoh Ya, dari silakan. self-awareness di masa pandemi itu kita kan kesadaran diri sendiri, kita seperti harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di saat kondisi seperti ini, Pak. Ya, gimana Pak Ilham? Bisa diterima jawabannya? Cukup jelas? Oke, jadi yang kita lakukan self-awareness itu kesadaran diri sendiri untuk melakukan aturan ya, seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Rizkina Dwi Cahyani, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya, di materi bagian penyakit mental non-psikotik, disebutkan salah satu contoh penyakitnya adalah serangan panik. Nah, bagaimana sih cara kita menangani penyakit serangan panik tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Rizkina atas pertanyaannya. Presenter, apakah ingin langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Saya langsung dijawab. Ya, silakan. Jadi cara mengatasi rasa panik itu kan rasa panik ada dua ya, berlebihan atau ringan. Kalau yang ringan itu kita berusaha untuk menenangkan diri sendiri seperti tarik nafas yang dalam dan selalu berpikiran positif dan kita harus selalu percaya diri. Kalau untuk yang serangan panik berlebihan, kita harus konsultasi ke psikolog agar kita bisa mendapatkan terapi atau obat-obatan. Terima kasih. Ya, gimana Rizkina? Sudah cukup jelas jawabannya? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, yang lain ingin bertanya, Miss Afra, apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aji, Bapak Rizky Julian ya, selaku wali kelas, kemudian Bapak Muhammad Ilham Lahia selaku instruktur, dan tim yang hari ini tampil, dan seluruh siswa kelas 11 IPA 4. Ya, benar ya? Betul. Oke, terima kasih kesempatannya. Mau tanya boleh? Mau tanya nih ke presenter, hal apa sih yang bikin kamu bahagia? Biar kita ikutan bahagia gimana?
Ya, kira-kira hal apa yang kamu lakukan supaya bikin kamu bahagia, supaya mungkin kita bisa jadi inspirasi kita ya, supaya kita jadi ikutan bahagia untuk melakukan hal yang positif pastinya untuk kita semua. Apa sih? Boleh tahu ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Miss Afra telah menanyakan ke presenter kami. Nadira, apakah ingin langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya, saya langsung jawab aja. Jadi kayak hal-hal yang harus dilakukan agar membuat kita happy itu seperti bisa membaca buku, menonton film, ataupun bermain bersama teman, itu juga bisa, Miss. Terus juga bisa berjalan di alam bebas, seperti itu, mendengarkan musik, dan yang lainnya. Terima kasih, Miss. Ya, Miss Afra, apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya hal-hal yang positif yang disampaikan oleh Nadira. Terima kasih Nadira. Sama-sama, Miss. Siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ya, ke Pak Ilham ingin bertanya lagi. Silakan Pak Ilham. Ya, boleh izin bertanya 2 kali ya. Iya. Ya, karena memang materinya sangat luar biasa sekali ini. Mungkin sekalian di cross check apakah betul materi ini terinspirasi dari sebuah buku The Happiness Project atau seperti apa? Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa manfaat untuk kalian atau untuk kita semua, khususnya kalian sebagai siswa, ketika kalian melakukan The Happiness Project ini, manfaatnya untuk pembelajaran tentunya. Apa saja manfaatnya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Nadira, bisa langsung dijawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Iya, bisa. Ya, silakan. Materi ini terinspirasi dari buku yang belum usai yang tadi saya rekomendasikan di PowerPoint. Nah, maaf tadi bisa diulang soalnya. Ya, manfaat dari The Happiness Project khususnya untuk kalian sebagai siswa dalam pembelajaran. Apa saja manfaatnya ketika melakukan Happiness Project ini? Manfaatnya kalau kita bahagia itu kita bisa menerima pelajaran dengan mudah. Terus pikiran kita lebih tenang, hati kita lebih tenang, kita mampu kayak kita itu bisa melakukan hal yang wajib kita lakukan sebagai pelajar, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, gimana, jadi Pak? intinya harus bahagia ya. Harus bahagia ya, betul ya Nadira ya? Betul, Pak. Ya, seperti Miss Afra yang selalu bahagia setiap harinya. Jadinya kita semua ikutan bahagia ya. Karena bahagia kita yang menciptakan, Pak. Orang lain hanya bisa berkomentar. Betul, terima kasih. Ini sangat harus menginspirasi memberikan sekali loh. aura bahagia ke semuanya, supaya semuanya ikutan bahagia. Betul. Nah, mungkin Nadira juga bisa menjadi influencer di kelasnya untuk menciptakan The Happiness Project, menularkan virus-virus kebahagiaan di kelasnya ya Nadira ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih moderator dan Nadira. Sama-sama Bapak. Siapa lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand atau di kolom chat. Silakan. Banyak kalau yang bisa ditanyain ini. Boleh kok ditanyain semuanya. Apakah udah cukup jelas? Boleh kok ditanyain lagi. Mungkin Pak Haji ada pertanyaan, Pak Haji. Cukup sih, cukup. Oke, siap Pak. Lagi. Ya. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Nadira Alia telah menjawab pertanyaan dari partisipan, dan saya juga
Terima kasih pada partisipan yang telah bertanya kepada Nadira. Sebelumnya, saya akan merangkum materi The Happiness Project ini. The Happiness Project adalah kegiatan yang harus dilakukan di masa pandemi agar kita bisa menjaga kesehatan mental dan menjaga kewarasan kita saat daring dengan cara self-awareness dan self-healing. Apa sih self-awareness? Nah, self-awareness adalah bentuk kesadaran diri terhadap suatu peristiwa. Kalau self-healing adalah proses penyembuhan diri. Baik, hadirin semuanya, alhamdulillah presentasi dari Saudari Nadira sudah selesai. Semoga menambah wawasan kita semua tentang The Happiness Project. Sekian webinar hari ini, saya kembalikan ke Lia selaku host. Oke, Albazi. Terima kasih kepada moderator dan presenter kita yang sudah menyampaikan tentang The Happiness Project. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin karena sudah mau bergabung di webinar kelompok 4 dan memperhatikan materi yang dijelaskan presenter. Jika ada kesalahan serta kekurangan pada kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.